Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke guys, ini ada yang DM ya, minta bacain ya, untuk melihat nasib dia sebenarnya saat ini. Teman-teman, terkadang orang itu bisa menipu dengan ucapannya, ya, tapi belum tentu itu yang terjadi. Contoh misalnya kalian udah cerai, contoh kalian udah putus ya. Dia kayak membangga-banggakan dengan keadaannya saat ini. Wah, kamu nih putus dari aku rasain ya. Makin hancur, makin kacau. Lihat dong aku udah punya ini, punya itu, kerja di sini gini gini gini. Dan itu belum tentu guys. Nah, ini yang ingin kita lihat ya. Bener nggak apa yang dia ucapin ya? Atau gimana sih keadaan dia? Jadi kita akan lihat judulnya yang kita angkat malam ini. Nasib dia sebenarnya saat ini. Ya. Maaf ya guys, kok bunyi HP Mas Do ya. Kita mulai ya. Nasib sebenarnya dia saat ini. Dari yang pertama. Kartu yang pertama langsung keluar gambaran di sini Seven of Cup ya. 7 cangkir. 7 cangkir teman-teman adalah gambaran orang yang hidup di dunia fantasi, ilusi, dan banyak sekali keinginan-keinginan yang dia inginkan ya. Ini kalau di gambaran yang white reader itu Seven of Cup itu ada gambaran emas, gambaran harta, gambaran cinta, gambaran keluarga. Jadi teman-teman di sini dia hidup dengan kebohongan. Oke. Jadi apa yang dia bilang itu nggak benar. Ini udah fix ya. Dari kartu yang pertama keluar itu nggak benar ya. Apa yang dia ucapin, apa yang dia bilang tidak seperti yang dia omongin gitu loh. Ya. Karena di sini ada gambaran ilusi. Sebenarnya dia itu hanya hayalan dia saja. Ya, ada fantasi. Dia hidup dengan hayalan. Kenapa? Karena dia pengen banget tapi nggak kesampaian. Ya. Tambah lagi dia sudah malu guys sama kamu yang mana udah putus gitu atau udah berpisah ya. Dia malu mengakui kalau dia sebenarnya sedang terpuruk. Dia malu sebenarnya kalau dia juga di fase yang di bawah. Terkadang ada teman-teman sifat orang itu ya tipenya sombong gitu ya. Dia nggak mau mengakui, wah aku nggak apa-apa kok. Wah aku malah makin hebat gini, gini. Sebenarnya is oke aja gitu teman-teman. Yang jadi masalah adalah dia menggembor-gemborkan atau dia ngomong sana sini pamer sosmed gini-gini. Sebenarnya kamu tahu di belakangnya itu nggak kayak gitu, ya. Dia hidup dengan kebohongan, dia hidup dengan kepalsuan. Kenapa? Dia itu banyak banget inginnya, ya. Ya pastilah semua orang pengen punya ini, punya itu gitu. Tapi karena nggak kesampaian, dia udah berpisah dari kamu, dia malu untuk mengakui. Jadinya apa? Ya berbohong, ilusi, ya fantasi jadinya teman-teman. Ya. Jadi itu tadi guys, kita itu ada yang ngomong misalnya, wah aku makin gini ya, makin gini-gini itu belum tentu benar, ya. Bisa saja itu hanya hayalan dia, bisa saja karena nggak kesampaian ya orang nggak tahu dia berbohong, bisa, ya. Bahkan teman-teman dia di sini mengalami yang namanya the tower, ya. Kehancuran, ya. Di sini dia fase-fase memang benar-benar hancur, jatuh sedalam-dalamnya. The tower itu yang dia bangun sudah lama, misalnya usaha, misalnya pekerjaan. Semenjak berpisah dari kamu ya selain dia berbohong nih tadi, udah banyak kehancuran. Ini bukan berarti kita mendoakan orang yang buruk, teman-teman. Tetapi terkadang inilah hasil yang dia lakukan sendiri. Inilah karma dia, ya. Dia mungkin dulunya selingkuh, mungkin dia dulunya suka membohongi orang. Ya jadinya apa? Dia dibalas dengan tulah kesusahan, kesengsaraan. Ya malah mungkin di sini kamu yang lebih sukses gitu kan. Malah kamu yang lebih hebat dari dia. Tapi itu tadi guys, manusia ini memiliki ego yang tinggi. Memang nggak semua sih. Ada orang yang bisa mengakui, oh iya aku lebih buruk dari kamu. Tapi ada yang teman-teman, orang yang nggak bisa gitu loh. Ya. Jadi di sini dia sudah hancur ya, dia sebenarnya ini jatuh di bawah-bawahnya. Jadi kalau kita lihat Instagramnya atau sosial medianya yang lainnya mengatakan gembar-gembor hidupnya yang mewah, itu dia hanya berbohong guys ya, hanya ilusi aja. Agar orang melihat apa ya, oh iya loh dia semenjak berpisah dari ini makin maju ya, ini ya. Pandangan orang, dia hanya menjaga image teman-teman ya. Dia tidak ingin terlihat kalau dia itu benar-benar hancur, dia benar-benar jatuh sedalam-dalamnya. Jadi dia pamer-pamerkan ya kekayaan yang mana mungkin entah punya orang, tak apa kita nggak tahu ya. Jadi bukan miliknya dia. Lanjut. Di sini juga ada gambaran 9 tongkat ya. Nine of Road atau Nine of One ya, 9 tongkat. Ini adalah gambaran orang yang terluka. Jauh di lubuk hatinya guys, dia itu terluka banget. Dia itu sedih banget gitu loh ya. Jadi teman-teman si dia ini tidak bisa jujur ya. Jauh dalam hatinya dia itu hancur banget. Misalnya dia udah nikah lagi, dia kan mungkin di sosmed, aduh makan dengan ayang tercinta, aduh bahagia banget dulu aku nggak sebahagia ini. Mungkin
yang diomongannya itu bertolak belakang ya. Dia mau ngaku malu ya kan, bisa aja mungkin dulu udah dinasehatin dia nggak mau dengar ya, jadinya apa, ya itu tadi guys, dia akan mengumbar-ngumbar yang mana itu kayak kemesraan ya, kayak kemewahan yang mana itu bukan dia punya atau bukan dia dapatkan ya, jauh banget lah ya. Maka itu teman-teman, terkadang apa yang ditampilkan orang di sosial media belum tentu benar. Dari segi gaji mungkin, atau segi pakaian, segi ini. Kita nggak tahu di belakangnya, ya kan? Belum tentu punya dia, belum tentu emang benar itu gitu kan. Bisa aja dia nyomot dari mana aja gitu loh. Jadi teman-teman belum tentu benar ya. Bahkan di sini udah fix bohong gitu. Berikutnya. Bahkan di sini ada gambaran Seven of Swords ya, tricky-tricky ya, 7 pedang ya. Itu tadi guys, berbohong tadi. Yang bukan kejadian yang sebenarnya dia tampilkan di sosial media. Di sini dia guys akan pamer banget di sosial media. Dan akan terus kayak apa ya, nyenggol-nyenggol kamu, kayak nyindir-nyindir kamu. Dulu dengan kamu aku nggak sebahagia ini. Lihat dong kayak gini pasanganku. Lihat dong rumah kami kayak gini gini gini. Sebenarnya teman-teman, jauh di hatinya tuh pengen, yang dia inginkan tuh pengen, tapi nggak kesampaian. Ya jadi caranya apa ya, dengan itu tadi, dengan berbohong ya kan. Dengan mengumbar-ngumbar ya, itu tadi guys, yang diumbar dia itu belum tentu benar. Memang benar yang diumbar dia, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Lain yang diomongin, lain yang diucapin gitu ya. Jadi udah kelihatan ya, ini nasib sebenarnya dia gitu loh. Jadi teman-teman, ya itu tadi guys, mungkin ada dari kalian mungkin kayak down ya. Oh iya ya, semenjak dia nikah sama ini makin sukses ya, apa aku yang gagal? Jangan seperti itu teman-teman. Buang jauh-jauh ya. Kalian harus tanamkan pikiran, oh iya, ini salah dia. Dia yang meminta ini bercerai atau berpisah dari aku, akan kubuktikan aku bisa sukses ya. Terserah kamu mau umbar apa, terserah kamu mau kayak mana. Saat ini kalau kamu belum sukses, ya udah kamu fokus dengan diri kamu. Ngapain mikirin dia? Biarkan dia dengan gembor-gemboran dia yang dia tunjukkan, biarkan dia dengan yang katanya itu ya. Kita biarkan aja, kamu fokus dengan dirimu ya. Lambat laun teman-teman, dia ini akan capek sendiri dan dia nggak akan ada lagi yang bisa dibanggakan ya. Dia akan letih sendiri, dia akan lelah sendiri ya, dia akan capek sendiri dengan ilusi-ilusi ini. Awal-awalnya ini akan baik-baik saja di rumah tangga mereka. Awal-awalnya dia akan baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan akan terus berantem-berantem. Kenapa? Karena itu tadi guys, ada sesuatu yang tidak kesampaian yang dia impi-impikan. Tambah lagi dia takut, malu, dan orang yang pernah dia ceraikan atau dia sama seperti kamu itu malu banget gitu ya. Jadinya itu tuntutannya itu beda banget, jauh drastis ya. Jadinya selain dia capek sendiri, nanti ini akan mempengaruhi dampak di rumah tangga mereka. Kalau dia udah nikah lagi gitu, atau dampak di hubungan mereka. Ya. Karena yang diumbarnya kebohongan-kebohongan, bukan hal yang terjadi sebenarnya gitu loh. Kita lanjut. Berikutnya juga di sini ada gambaran The Empress ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kata Tarot di sini, si dia bisa wujudkan apa yang dia inginkan. Bisa, ya. Semua manusia itu punya kesempatan, punya waktu. Nih, andai kata dia tidak fokus dengan umbar-umbar kebohongan, dia fokus menabung, dia fokus bekerja, cari usaha baru, mungkin terwujud. Nah inilah guys, sayangnya, yang saya sering sayangkan kepada kalian ya. Kayak yang tipe-tipe gini, dia itu malas berusaha tapi dia hidup dengan kebohongan. Daripada gini, mendingan dia usaha kan, mendingan dia nabung. Jadi itulah teman-teman, daripada kamu fokus mikirin orang yang kayak gini ya, yang udah nggak apa ya, udah nggak ada hubungan lah sama kamu, ngapain? Mendingin fokus sama diri kamu. Biar kamu bisa menunjukkan kepada dia ya, kalau kamu itu lebih hebat ya, lebih bisa membanggakan apa yang dibanggakan sama dia gitu loh. Jadi jangan kayak malu, jangan kayak gentar ya, hanya dengan cuitan sosmed dia gitu, biarin aja. Kamu ucapin malah bilangin, oh selamat ya gini ya. Itu akan membuat dia lebih marah, emosi guys. Karena itu tadi kebohongan. Dengan kita kayak nggak marah, dia ini mencari ini guys, mencari sensasi aja. Dia tuh ingin agar kamu tuh sadar kalau dia ini sebenarnya butuh ini loh, gitu loh. Ya. Nah, tapi karena nggak kesampaian, ternyata yang baru ini juga tidak bisa memberikan dia inginkan. Nah, itulah jadinya berbohong. Nih, lama-lama dia menjadi akan Ace of Cup nih. Capek sendiri guys. Mundur. Saya pause dulu ya, azan ya. Maaf ya teman-teman, kita lanjut nih. Akan dia berakhir di Ace of Cup gitu loh. 8 cangkir apa? Pergi, retreat, menyerah gitu loh. Dia akan capek sendiri, saya bilang tadi kan. Dia akan berantem sama pasangannya, karena itu tadi guys, dia hidup dengan kebohongan-kebohongan. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi, ternyata pasangan yang baru dia tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Ya. Bahkan mungkin dalam hatinya ada penyesalan ya. Jauh di lubuk hatinya, kamu lebih baik sebenarnya. Tapi dia nggak berani akui itu, dia nggak berani ungkapkan itu. Ya. Jadi di sini dia hanya hidup dengan ilusi-ilusi dan kebohongan-kebohongan belaka. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini juga ada gambaran the devil nih teman-teman. The devil adalah segala sesuatu hal yang ditempatkan dengan hal yang salah. Itulah tadi teman-teman. Di sini sebenarnya teman-teman kalau dibilang siapa yang salah, sulit sih kita mau nyalakan ini nyalakan itu. Tapi itu kembali lagi ya udah terjadi gitu. Mendingan lihat ke depan. Nah, si dia di sini menjadi seperti the devil ya. Sebenarnya dia ini orang baik-baik teman-teman. Itu tadi saya bilang dia ini ada kesempatan, ada waktu. Dia bisa mencapai apa yang dia inginkan kalau dia benar-benar berusaha. Tapi lama-kelamaan karena hidup dalam ilusi tadi, kebohongan-kebohongan tadi untuk menunjukkan kalau dia hebat ya, lama-lama dia melakukan hal yang nggak baik. Ya mohon maaf saya nggak mau bisa bilang lah intinya yang tidak baik lah. Agar bisa memenuhi ekspektasinya dia, ya. Entah mencuri, entah mohon maaf menjajakan diri, ya. Banyak teman-teman di kota besar orang karena nggak bisa bersaing ya, tapi ingin terlihat hedon ya. Ya itulah tadi guys, itulah intinya tidak baik lah kalau ada devil keluar ya. Bukan berarti kita mendoakan dia nggak baik ya, tapi itu tadi untuk mencapai yang dia inginkan, dia melakukan hal yang tidak baik. Maksudnya menghalalkan segala cara lah teman-teman, ya. Agar bisa apa? Agar bisa kelihatan ya, atau bisa terlihat dia bagian itu apa ya sosial media atau apa. Kalau dia ini gini loh sekarang. Nih, inilah nasib sebenarnya dia guys. Terakhir ada Queen of Cup ya atau Ratu Cangkir nih. Empati. Sebenarnya kita yang kasihan lihat dia. Sebenarnya kamu yang kasihan lihat dia, ya. Hidup dengan kebohongan. Bahkan kamu tahu mungkin ya kayak nggak logika lah gitu kan. Dengan kerja segini, penghasilan segini kok bisa sih kayak gini umbar-umbar ini. Itu tadi guysanya untuk umbar-umbaran saja ya. Jadi di sini jatuhnya kasihan ya. Dia hidup dengan ilusi tapi udah keras hatinya, nggak bisa dinasihatin ya. Oke teman-teman, thank you yang udah request nih, mantap mas. Laki-laki yang request nih. Cuma agak saya rubah sedikit judulnya ya. Ini udah saya bacakan ya. Jadilah guys, nasib sebenarnya dia aja kita angkat jadi bisa dinikmati semua orang. Udah kelihatan ya. Jadi apa yang diucapin orang itu belum tentu benar ya. Maka itu teman-teman jangan down ya dengan omongan orang, jangan down dengan orang lebih sukses. Ya fokus dengan diri aja, kita bangkit sendiri aja gitu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan orang lain, fokuslah dengan dirimu. Oke? Terima kasih udah nonton. Yang mau request monggo, boleh dari komen, boleh dari Instagram. Follow aja di @masdorakel. Dadah guys. Dah. See you next time.